Rasanya badanku sudah lumayan enteng setelah beristirahat setengah hari lebih di atas tempat tidur meskipun demamku belum benar-benar turun. Sepertinya aku harus pamit kepada mama untuk pergi mengecek kondisiku ke rumah sakit bersama Dara. Dara berjanji akan menemaniku berobat sore ini. "Lo udah siap, Kay?" tanya Dara sambil merapikan shawl yang melilit leherku. Sahabatku yang satu ini benar-benar perhatian kepadaku. "Udah, Ra. Kita langsung pergi aja." "Boleh. Tante, aku bawa Kira dulu ya." "Iya, Ra. Hati-hati ya nyetirnya," ujar mama sambil merapikan sweater yang kukenakan. Betapa bahagianya aku bisa diperlakukan hangat seperti ini oleh orang-orang yang menyayangiku. Aku benar-benar beruntung bisa hidup di sini dan mengenal mereka. "Iya, Tan. Ya udah. Kami pamit ya, Tan." "Aku pamit ya, Ma." Kami pun pamit sambil mencium punggung tangan Mama, kemudian segera melaju menuju rumah sakit. Kebetulan aku memang ingin mengecek kesehatanku karena tamu bulananku belum datang. Aku takut kalau ternyata aku sedang hamil, hal yang mungkin diinginkan oleh semua pasangan yang sudah menikah. Tapi tidak bagiku, karena kalau itu terjadi, pasti makin sulit bagiku dan Kak Dinan untuk berpisah. Kami berdua akan semakin terikat dengan hadirnya anak di antara kami berdua. Sungguh, aku benar-benar tak mau melukai Bu Andini lagi yang juga adalah tante Kak Dinan, Tante Anita. Dia sudah kuanggap sebagai ibuku sendiri. Entah kenapa, ikatan batin ini terjalin begitu kuat dengannya. Aku benar-benar menyayanginya sejak pertama kali bertemu. "Kayaknya lu beneran hamil deh, Ki. Mungkin itu pertanda kalau lu dan Kak Dinan berjodoh. Gak bisa dipisahkan lagi oleh apapun." Dara membahas soal ini lagi. Dia sangat yakin kalau aku sedang hamil. Dia juga tak rela jika aku harus berpisah dengan Kak Dinan. "Jangan sampai, Ra. Gue gak mau nyakitin siapapun lagi. Gue pengen masalah ini selesai secepatnya," jawabku, karena sungguh aku sudah benar-benar lelah dengan semua ini. "Gak mau nyakitin siapapun lo bilang? Dengan perceraian lo sama Kak Dinan, lo udah nyakitin 3 orang sekaligus, Kay. Ada papa mama lo dan juga Kak Dinan." "Itu beda cerita, Ra. Kalau Kak Dinan dan gue pisah, mungkin semua masalah akan selesai," ujarku kepada Dara. Kulihat Dara hanya menggeleng-geleng pasrah. "Gue gak ngerti sama jalan pikiran lo, Kay." Dara pasrah. Dia seakan tak mau lagi membahas masalah ini denganku. Akhirnya, dia mengganti topik pembicaraan menjadi topik yang lebih ringan sambil menelusuri jalan menuju rumah sakit. Jalanan di sore hari memang terlihat padat merayap. Dara pun memutuskan untuk melalui jalan pintas yang sudah biasa kami lalui. "Aduh, sial banget ya, Kay. Mau ngehindarin tempat macet, malah kena lampu merah," ujar Dara yang tidak sabar ingin segera tiba di rumah sakit karena hari ini memang sudah sangat sore. Dan malamnya, Dara ada janji untuk makan malam bersama Doni dan kedua orang tuanya. "Sorry ya, Ra. Gue ngerepotin lo. Seharusnya gue nyetir sendiri aja kali tadi ya," ujarku menyesal karena sudah merepotkan Dara. "Ya ampun, Keira. Lo apaan sih? Santai aja lagi. Kan gue emang udah niat banget nganterin lo." "Thanks ya, Ra." "Iya, bawel. Ini juga sebenarnya gue lakuin demi calon keponakan gue yang ada dalam perut lo." Hehe. Dara melirik perutku yang masih datar. "Konyol lo, Ra," jawabku dengan suara yang sedikit meninggi. Dengan spontan, ku coba untuk meraba perutku. Benarkah aku sedang hamil? Entah kenapa hati kecilku seakan berteriak bahagia. Sangat bertentangan dengan logikaku yang menolak kemungkinan ini. Dalam diam, aku pun mengulum senyum. "Wah, Keira, awas!" Ketika aku dan Dara sedang terhanyut dalam obrolan ringan kami, tiba-tiba saja Dara berteriak sekencang-kencangnya memanggil namaku. Dia cepat-cepat menghindar sambil menunduk. Setelah mendengar teriakan darinya, ada sesuatu yang menghantam kepalaku. Aku tak sempat menghindar karena hantaman itu terjadi tiba-tiba. Lalu semuanya menjadi gelap, sangat gelap, bahkan sangat perih dan menyakitkan.
Di Nanpov. Ini adalah kedua kalinya aku berlari sekencang-kencangnya di lobi rumah sakit. Masih jelas dalam ingatanku kejadian beberapa bulan yang lalu saat Keira menelponku, mengabari kalau papa masuk UGD karena anfal setelah mendapat pembangkangan darinya untuk yang pertama kalinya. Masih jelas dalam ingatanku betapa khawatirnya aku saat itu melihat papa yang terkulai lemah tak berdaya di rumah sakit. Dan kini, untuk yang kedua kalinya, aku harus mengalami lagi adegan serupa. Aku berlari masuk ke rumah sakit yang sama untuk menemui dan melihat keadaan istriku yang baru tadi siang berpisah denganku. Takdir memang tak bisa diterka. Sama sekali tak ada pertanda ketika aku lihat betapa damai wajah Keira yang tak menyadari kehadiranku saat sedang tidur di rumah tadi. Aku sungguh tak menyangka kalau dia akan terbaring di rumah sakit sekarang. Aku menyesal telah merahasiakan kedatanganku kepadanya. Andai saja tadi ku bangunkan dia untuk sekedar meminta maaf kepadanya dan berinisiatif mengantarnya sendiri ke rumah sakit, mungkin kejadian ini tak akan terjadi. Kini aku tak bisa lagi mendengar suaranya mengabari sesuatu dari seberang sambungan telepon. Mamalah yang menelponku sekitar setengah jam yang lalu. Mama mengabariku bahwa Keira mengalami kecelakaan dalam perjalanan menuju rumah sakit untuk berobat bersama Dara. Jantungku rasanya berhenti berdetak. Bahkan dunia pun terasa berhenti berputar ketika aku mendengar berita buruk itu. Aku masih sangat berharap kalau ini hanya surprise yang ingin Keira berikan kepadaku. Namun, kini langkahku benar-benar terhenti ketika aku sudah sampai di depan ruang operasi. Kulihat Dara sedang duduk di kursi tunggu dengan kepala dibebat perban. Sedangkan Papa sedang memeluk Mama, mencoba menenangkan Mama yang sedang menangis dan tampak kalut. Harapanku pun runtuh seketika ketika harus menyaksikan adegan ini dengan mata kepalaku sendiri. Aku semakin tak yakin kalau istriku sedang mengerjaiku. Ya Tuhan, apa yang sedang terjadi padanya? Bagaimana kondisinya? Ku coba melangkahkan kaki menghampiri mereka. Seketika itu juga Mama berlari ke arahku, lalu memeluk tubuhku yang kaku sambil menangis. Dinan, Keira istri kamu kecelakaan. Sama, adegan ini benar-benar persis dengan kejadian beberapa bulan yang lalu. Mama memelukku erat-erat ketika hendak menyampaikan berita buruk soal anfalnya Papa. Dan sekarang, Mama menyampaikan lagi berita buruk untuk yang kedua kalinya. Aku yakin kalau banyolan dari Keira adalah ilusiku semata, karena yang berada di hadapanku saat ini adalah kenyataan, bukan niat Keira untuk mengerjaiku lagi. Keira, kenapa, Ma? Tanyaku terbata-bata dengan penuh kekhawatiran sambil mengguncang-guncang tubuh Mama. Rasanya otakku sudah tak dapat berputar lagi untuk memproduksi kata-kata lain ketika melihat wajah Mama yang berderai air mata. Tadi kami kecelakaan, Kak. Waktu berhenti di lampu merah, aku sama sekali gak bisa menjelaskan kejadian itu secara pasti. Yang jelas waktu mobil kami berhenti tepat di lampu merah, ada sebuah mobil yang menghantam tepat di samping Keira. Sewaktu mobil itu menghantam pintu penumpang, aku hanya bisa berteriak keras memperingatkan Keira. Dan setelah itu aku gak tahu lagi apa yang terjadi, karena aku rasa kepalaku terhantam sesuatu, dan semuanya jadi gelap. Setelah aku sadar, aku sudah berada di UGD dengan kepala dibebat perban. Aku benar-benar syok sewaktu Om Rusdi mengabari kalau Keira sedang di ruang operasi. Apa? Keira harus dioperasi? Dia kenapa, Ra? Istriku kenapa? Ku coba untuk meminta penjelasan dari Dara dengan nada panik sambil berharap semua ini cuma mimpi buruk. Keira mengalami pendarahan hebat di kepalanya. Kedua kakinya juga terluka parah akibat hantaman kuat dari luar yang menabrak pintu penumpang mobil Dara. Dan Keira juga keguguran. Apa? Keguguran? Rasanya seluruh tulangku langsung rontok. Lututku terhempas ke lantai rumah sakit setelah mendengar penjelasan Papa, yang sama sekali tak sanggup Dara jelaskan sebelumnya. Hatiku rasanya sudah hancur ketika baru mendengar kecelakaan yang menimpa Keira tadi. Dan kini,
Yang semakin membuatku hancur adalah kabar tentang Keira keguguran. Jadi, Keira sedang hamil. Keira sedang mengandung anakku. Kenapa cobaan ini tidak henti-hentinya datang kepada kami ya Tuhan? Iya, Di. Ternyata Keira sedang hamil 6 minggu. Dan janin kalian gak bisa diselamatkan karena Keira mengalami pendarahan hebat akibat kecelakaan itu. Mama mencoba menjelaskan lagi kenyataan pahit itu. Berusaha meyakinkanku kalau ini bukanlah mimpi buruk. Ini adalah sebuah kenyataan yang harus segera aku terima. Istriku kecelakaan, dan aku harus kehilangan calon bayiku yang sudah tumbuh di rahim Keira selama beberapa minggu. Enggak, ini enggak mungkin. Mama dan Papa bohong kan? Keira pasti sedang mengerjaiku kan? Ku coba untuk bangkit. Aku berusaha menggedor pintu ruang operasi. Aku berharap Keira akan segera keluar dan berteriak puas karena dia sudah berhasil mengerjaiku. Sudah berhasil membuatku panik seperti orang gila yang kehabisan obat penenang. Kay, buka Kay, kamu pasti bohong kan? Pasti kamu sedang mengerjaiku kan? Ini cara kamu untuk memberikan kejutan kalau kamu sedang mengandung anak kita kan? Keluar dari dalam sana Kay, aku mohon, keluarlah Keira, ayo keluar. Aku benar-benar sudah panik. Aku benar-benar sudah seperti orang gila. Kali ini kamu benar-benar berhasil mengerjaiku. Keluarlah Kay, ayo keluar. Aku mohon. Tanpa henti ku coba untuk mendorong pintu yang kokoh itu. Aku berharap Keira akan keluar dengan senyum jahilnya karena sudah berhasil mengerjaiku. Namun semua itu sia-sia saja. Karena suara Keira pun sama sekali tak bisa ku dengar. Tubuhku yang kaku ini akhirnya terkulai lemah. Aku terduduk dengan mata yang mulai memanas. Dinan, kamu harus tenang. Papa kemudian mencoba untuk menarik tanganku supaya aku bisa bangkit berdiri. Kemudian menggiringku untuk duduk di kursi tunggu. Papa mencoba untuk menenangkanku dan meyakinkanku kalau Keira benar-benar mengalami kecelakaan. Tapi Pa, Keira benar-benar ada di dalam sana. Calon bayi kalian tidak dapat diselamatkan. Keira mengalami pendarahan yang begitu hebat. Karena mobil nahas itu menghantam mobil darat tepat di pintu penumpang. Papa bohong lagi kan? Ayo Pa, jujurlah kepadaku. Abaikan permintaan Keira untuk memberi kejutan kepadaku. Aku benar-benar sudah panik. Aku masih mencoba memohon kepada Papa agar segera berkata jujur kepadaku. Agar mengatakan kalau Keira sehat-sehat saja. Dan sebentar lagi akan menghambur keluar sambil memelukku erat-erat. Lalu menertawakanku dengan puas karena sudah berhasil membuatku bersikap seperti orang bodoh dengan kekalutan yang memuncak seperti ini. Kak, aku mohon percayalah, kami gak sedang main-main. Keira benar-benar sedang ada di dalam untuk menjalani operasi di kepala dan di kakinya. Aku hanya bisa diam setelah mendengar pernyataan Dara barusan. Sudah tidak ada gunanya lagi aku berusaha bangun dari mimpi buruk ini. Karena istriku benar-benar sedang ditangani oleh dokter di dalam sana. Dan yang lebih pahit lagi, kami harus kehilangan calon bayi kami yang sama sekali belum sempat Keira beritahukan kepadaku. Dengan keluarga Ibu Keira, segera saja kubalikan tubuhku ketika mendengar suara seorang dokter yang keluar dari ruangan operasi. Aku sangat berharap sang dokter akan memberi kami kabar baik mengenai Keira. Bagaimana keadaan istri saya, Dok? Operasinya sudah selesai. Pemeriksaan lanjutan akan kami lakukan setelah Ibu Keira siuman. Pendarahan di kepalanya sudah bisa kami tangani. Hanya saja, kami mengkhawatirkan luka parah di kakinya. Tapi mudah-mudahan saja Ibu Keira bisa segera siuman. Dan kami akan segera meninjau ulang luka di kakinya. Saya permisi dulu. Terima kasih, Dok. Ujarku pasrah sambil terus menatap ke ruang operasi. Bagaimana keadaanmu, Kay? Kumohon bertahanlah. Jangan pernah berniat untuk meninggalkanku. Dinan, kamu harus kuat. Jangan sampai Keira melihatmu sebagai pria yang lemah. Tapi, Pak, mana mungkin aku tidak lemah kalau aku harus kehilangan calon bayiku? Mana mungkin aku tidak lemah kalau istriku sedang terluka parah? Mana mungkin, Pak?
Aku benar-benar tolol karena tidak bisa menjaga Keira dengan baik. Hukum aku, Pak. Hukum saja aku karena sudah tidak bisa menjaga putri Papa. Hukum aku, Pak. Aku mohon. Rasanya hatiku luluh lantak. Ada sebentuk penyesalan dalam hatiku. Cukup, Dinan. Hei, tidak ada gunanya kamu menyesal. Ini sudah menjadi suratan takdir dari Tuhan. Kamu tenanglah dulu. Tunggu istri kamu sampai siuman. Elusan Papa di punggungku membuatku sedikit lebih tenang. Bulu tengkukku yang sempat meremang akibat menahan pilu segera mereda. Aku pun memeluk Papa erat-erat. Papa adalah pria terhebat yang pernah ku kenal karena Papa selalu menghadapi masalah dengan kepala dingin. Rentetan konflik yang sudah dihadapinya semenjak aku masih bayi tak lantas membuatnya panik begitu saja. Bahkan, Papa bisa menyelesaikan semuanya dengan tenang. Dan saat ini, aku benar-benar bangga karena sudah dibesarkan oleh keluarga ini. Aku benar-benar bangga karena sudah menjadi bagian dari keluarga ini.